Tugas materi pembelajaran pidato. Pidato, pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Tak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting. Dalam artian, orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Pengertian pidato menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditujukan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan banyak khalayak. Beberapa tujuan pidato. Memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan. Di dalam suatu acara atau kegiatan, umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung. Selain itu, pidato dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pemberian sapaan. Memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya seperti pidato konferensi pers. Biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu segera diinformasikan kepada khalayak umum. Seperti pidato mengenai keputusan bulan Ramadan atau sebagainya. Mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela. Contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Contoh pidato tersebut supaya penggemar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Contoh lain seperti pidato mengenai vaksin yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Tujuan dari pidato tersebut adalah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan vaksin. Menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Pada pidato kali ini, orang-orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Meyakinkan pendengar. Pidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Orang-orang yang mencalonkan diri tentu akan memberikan banyak pidato terkait apa saja gagasan dan tujuannya nanti. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Inilah salah satu contoh tujuan pidato untuk meyakinkan pendengar. Jenis-jenis pidato. Pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar.
Pidato argumentatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal, seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan, seperti keyakinan, pendapat, atau opini tertentu. Untuk memperkuat daya terima dari argumentasi juga dibutuhkan hal lain, seperti statistik, data-data faktual, bukti-bukti, atau kesaksian seorang tokoh atau pakar. Pidato rekreatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah menampilkan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan. Humor dan lelucon juga bisa digunakan untuk menghangatkan sebuah suasana. Tujuan dari pidato rekreatif ini untuk membangkitkan sebuah suasana kekeluargaan, baik yang berkaitan dengan kesedihan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Pidato persuasif. Jenis pidato keempat adalah pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal itu akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendak sendiri. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk melakukan sebuah tindakan. Selain itu, tujuannya juga dapat meninggalkan sebuah aksi atau tingkah laku seseorang. Hal itu dilakukan sesuai dengan keinginan dari pembicara atau komunikator. Struktur teks pidato. Bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan, terbagi lagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Salam pembuka. Ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seseorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Pengantar ke arah topik utama. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya, mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan nanti. Bagian isi. Bagian selanjutnya setelah pembukaan adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicaraan kamu terdukung dan menjadi sesuatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Sebaiknya juga gunakan sumber yang terpercaya dan dapat diketahui validasinya. Bagian penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Sekian video pembelajaran materi pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.